Pantas nggak sih Soeharto disebut pahlawan nasional? Tapi di chapter 2 kita bahas tentang Soeharto. Beliau tuh dulu sempat dinobatin sebagai presiden paling korupsi di dunia. Dan itu ngejabat selama 32 tahun sampai akhirnya di 3 Agustus Ini Soeharto, presiden yang menjabat paling lama sepanjang sejarah Indonesia, salah satu pemimpin Di Hari Pahlawan tahun 2025 kemarin, rasanya cukup berbeda. Karena nama Soeharto resmi masuk pada meja pembahasan gelar pahlawan nasional. Banyak yang bingung, kok bisa sih? Kan dulu ada MPR nomor 11 tahun 1998 yang mengatakan bahwa Soeharto sudah dikunci namanya tentang pelanggaran KKN tersebut. Tetapi faktanya secara hukum jalan itu telah dibuka dan MPR telah menetapkan keputusan telah mencabut nama beliau dari ketentuan. Secara administratif, jalannya memang mulus sih. Tapi secara substansi hukum, rasanya ini masih jadi perdebatan yang panas. Tapi tunggu dulu. Dalam sisi hukum positif, kita punya namanya asas fundamental yang dinamakan presumption of innocence atau yang disebut dengan asas praduga tak bersalah. Agaknya tanpa dijelaskan lebih lanjut, teman-teman sudah mengetahuinya. Betul. Bahkan sampai wafat pun tidak ada keputusan pidana yang menetapkan keputusan yang ingkrah bahwasanya beliau dinyatakan sebagai bersalah. Tapi tunggu dulu, Dax. Jangan lupa aspek perdatanya. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 140 peninjauan kembali perdata tahun 2015. Nah, di putusan itu, Yayasan Super Semar yang dibentuk oleh Pak Soeharto terbukti melakukan penyelewengan dana dan akhirnya dihukum dengan cara membayar ganti rugi sebesar triliunan kepada negara. Artinya teman-teman, secara perdata ada perbuatan melawan hukum yang telah ditetapkan di dalam pengadilan tertinggi kita. Sekarang coba cek di Undang-Undang nomor 20 tahun 2019. Di situ dikatakan bahwa syarat menjadi presiden harus memiliki integritas moral dan juga keteladanan. Sedangkan Soeharto, Yap, disitulah letak dilemanya yang akhirnya menimbulkan pertanyaan, apakah seseorang dengan catatan penyelewengan dana secara hukum perdata itu masih bisa disebut mempunyai integritas moral atau tidak? Belum lagi ada laporan tentang penyelidikan Pro Justisia Komnas HAM, ada tanggung jawab komando atas bertumpah darahnya di masa lalu. penyokongnya bilang, lihat jasanya, swasembada beras, stabilitas, bahkan pada zamannya pembangunan ekonomi sangat drastis. Tapi menurutku, pahlawan itu bukan hanya sekedar angka pertumbuhan ekonomi. Secara definisi, pahlawan itu adalah seseorang yang punya standar moral tertinggi yang menunjukkan SDM atau integritas bangsa tersebut harusnya. Memberi sebuah gelar kepada Bapak Soeharto berarti secara tidak langsung otomatis negara memutihkan semua catatan kelam di masa lalu. Ini yang disebut dengan whitewashing sejarah. Hukum sudah memberi jalan lewat pencabutan ketetapan MPR. Tapi rasa keadilan yang ada di masyarakat dan juga hak para korban memang sudah bisa tentu diterima oleh masyarakat. Jadi gelar seorang pahlawan itu soal kepastian hukum administratif atau berbicara soal moral. Nah, kalau menurut kalian gimana? Bisa.